Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anak. Pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya nih kelas 11 IPA 3? Alhamdulillah Sehat, baik Pak. Pak, sehat. Alhamdulillah Pak. sehat. Alhamdulillah. Oke, ketemu lagi dengan saya untuk pembelajaran matematika wajib untuk pertemuan kedua saat ini. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dulu sama-sama dengan berdoa. Mohon Dianta dipimpin untuk berdoa. Baik Bapak, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dianta. Oke, kalau saya lihat ini kursinya nggak ada yang kosong, berarti alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Oke, berarti kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Saya mau tampilkan tampilan saya sebentar. Apakah sudah tampil? Belum, Pak. Belum Pak. Oke, sebentar. Gimana? Apakah sudah tampil PowerPoint saya? Yang tampil Iya Pak, sudah Pak. Iya Pak, stop streaming dulu Pak. Tadi suaranya malah tidak terdengar. Oke, sebentar. Di sini dulu deh. Iya, better Pak. Yang sudah tampil ya. Oke, terima kasih Dianta. Oke, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu topiknya adalah deret aritmatika ya. Gimana? Itu fitur ya Pak. Halo, kenapa Dianta? Itu kue Kenapa Danang? Ah, ini saya kira gambar itu molekul kue. bakteri. Ya. Kok kenapa ada gambar molekul bakteri? Bukan Danang. Ini gambar molekul bakteri. Ya, kenapa? Saya sisipkan gambar molekul bakteri. Ya, nanti pembelajaran ke depannya ada yang membahas tentang perkembangan molekul bakteri. Bisa dengan konsep matematika yang saat ini kita pelajari, yaitu barisan dan deret. Ya. Oke, saya next dulu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat apa? Dari segi kalimatnya, pertanyaannya, berapa sih jumlah titik hitam di sini? Banyak, Pak. Banyak, yakin? Yakin Dianta, yakin Syifa banyak. Coba deh fokus ngelihatnya. Matanya berubah-ubah Pak, matanya bukan titiknya. Oh, matanya berubah-berubah, bukan titiknya. Nah, coba ada titik hitam di sini dikelilingi sama ini warna abu-abu. Coba kalau fokus pandangan kita di titik hitam ini yang di tengah ini, apa yang terjadi? Abu-abunya hilang ya Pak. Nah, Danang bisa ngeliat abu-abunya bisa hilang Iya, seperti itu bisa, ya? Pak.
Bisa. Yang lain gimana? Yang lain Abu-abunya gimana? mulai mengecil, Pak. Abu-abunya ada yang mulai mengecil, ada yang mulai abu-abunya menyatu dengan Memudar. layar putihnya, ada yang memudar, ada yang oh, yang terlihat hanya yang hitam saja. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ya seperti saat ini, saat kita belajar, kalau kita fokus untuk menerima pengetahuan ataupun pembelajaran, nah, mau ada gangguan di sekelilingnya, gangguan kita untuk belajar ketika kita fokus, insya Allah kita akan dapat hasil belajarnya dengan baik. Kan kalau belajar kan diajak-ajak ngobrol sama temen tuh. Anggap aja itu sebagai ini tuh abu-abunya. Kalau kita tetap fokus, ya udah kita abaikan, ya kita tetap mendapatkan hasil belajarnya atau pengetahuan yang disampaikan sama gurunya. Jadi seperti itu. Jadi tetap semangat dan fokus dalam belajar ya, meskipun kondisinya masih saat ini, masih pandemi, kita tetap jaga protokol kesehatannya ya. Siap anak-anak? Siap, Pak. Oke, kita next ya. Oke, tujuan belajar hari ini yaitu kita dapat menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dengan terampil. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dengan terampil. Oke, jadi konteks topik hari ini di pertemuan ini yaitu tentang deret aritmatika. Oke, di sini ada sedikit peta konsep yang sebelumnya pernah saya sampaikan, cuma kita ulas saja. Sambil kita mengingat, mereview pembelajaran yang kemarin itu kan kita sudah bahas tentang apa? Tentang apa yang kita sudah bahas? Barisan aritmatika, Pak. Barisan Ya. aritmatika, Pak. Ya, ya Raja Syifa, betul. Yang sudah kita bahas yaitu barisan aritmatika. Nah, di sini ya posisinya. Nah, yang ini barisan aritmatika di mana sebelumnya kita mengenal barisan aritmatika apa itu? Yang bisa jawab? Barisan yang bedanya tetap ya, Pak. Oke, Deborah, barisan yang bedanya tetap. Nah, di situ ada kata beda, ada unsur beda, ya kan ya? Oke. Oke, jadi barisan aritmatika yang memiliki pola dengan perbedaan tiap sukunya tetap. Oke, sebentar. Bentar ya, maaf, tertutup tadi. Salah klik sedikit, tutup. Tadi sedang bahas ini ya kan ya? Oke, yang sudah kita bahas itu kemarin barisan aritmatika ya, di mana ada unsur-unsurnya di dalam formula barisan aritmatika kan, tadi udah disebutkan istilah beda. Kemudian ada lagi, kemarin apa? Suku awal, Pak. Suku awal. Disimbolkan A. Disimbolkan dengan A. Kalau beda berarti dengan B, ya kan ya? Kemarin kita sepakai dengan suku ke N, itu kita simbolkan dengan apa? Ada yang tahu? UN, Pak. UN. Ya, UN. Terus ya. Dan pertemuan kali ini tadi kita sudah bahas, ini adalah lanjutan dari topik barisan aritmatika yaitu deret aritmatika. Kita masuk ke sini ya. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan jumlah n suku pertama. Oke, kita next. Nah, ini sedikit review di mana formula yang kemarin kita sudah cari dengan EKPD yang tersusun kemarin, kita bisa menentukan bedanya tiap pola barisan aritmatika, tentu dengan juga menentukan suku ke n-nya. Itu dia. Oke, sebentar. Coba bisa disimakkah video ini? Oke, sebentar.
Oke, kita lanjut dulu ya. Ini mohon maaf videonya tidak terputar. Tadi saya tes bisa, sekarang tidak bisa. Mungkin takutnya perangkatnya ini. Nah, nanti next time kita putar ya. Nah, berikutnya, ini. Oke, jika ada suatu permasalahan di sini, ada seorang penjahit, ya kan ya, akan membuat baju yang akan dipasangkan pita kepada 6 orang saudara. Anak terkecil membutuhkan pita sepanjang 5 cm. Anak kedua sampai anak ke-6 dan seterusnya itu membutuhkan pita sepanjang 2 cm lebih panjang dari anak sebelumnya. Nah, sebenarnya ini LKPD, sebenarnya ini masalah yang pernah kita angkat kemarin, ya kan ya, untuk menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Ya. Kemudian ada pertanyaan, gimana? Berapakah panjang seluruh pita yang dibutuhkan oleh penjahit? Nah, berarti silahkan dicoba dibuka LKPD-nya yang sudah saya berikan pada kalian masing-masing secara individu dulu ya. Secara individu silahkan. Coba untuk dipahami masalahnya, dibaca kalimatnya dengan baik dan benar, cari tahu makna yang ada di dalam masalah tersebut. Nah, kemudian silahkan isi LKPD-nya. Nah, saya kasih waktu sekitar 10 menit ya. Ya. Hati-hati lihat instruksi per kalimat di LKPD-nya, terutama juga tadi kalimat yang ada di masalahnya. Jadi masalah yang diangkat itu adalah potongan pita. Ya, gimana? Sudah ketemu? Kelompok 1 sudah? Gimana kelompok 1? Ada Ita, ada Nurhama, ada Naomi. Apakah sudah? Coba. Sudah ketemu? Atau kelompok 2? Ada Danang, ada Harma. Atau kelompok 3? Ada Yusti, ada Hajeng, ada Dianta. Ataupun kelompok 4 nih ada Deborah, ada Ana. Ya, masing-masing individunya. Silakan. Berarti dari masalah tadi ada berapa potong sih? Intinya ada berapa potong pitanya? Ada 6, Pak. Nah, ya, bagus. Ada 6. Potongan pertama berapa? Ya, berapa 5, panjangnya? Trep. 5 5, cm. Pak. Berarti 5 cm. Potongan pertama, ya kan ya? Sini ada potongan pertama, 5, ya kan? Potongan kedua berapa? 5 cm. 7, Pak. 7 cm. Kenapa? Dapat dari mana 7 cm? Ada yang tahu? 5 tambah 2, Pak. 5 tambah 2, 7. Kenapa mesti ditambah 2? Tadi di soalnya lebih bilang panjang 2 cm tadi, Pak. Oke, karena untuk seterusnya anaknya bertambah 2 cm ya. Berarti sampai potongan ke-6 pun kalian pasti sudah bisa dapat ya. Selanjutnya berapa? Silakan, berapa? Setelah 5, 7? 9, Pak. 9, Pak. Terus? 11. 11, 11, 13, 13. 13, terus 15, 15. Oke. Kemudian kalau misalkan dihitung secara manual, ini tentu kita bisa dapat ya totalnya berapa, ya nggak? Setuju? Setuju, Pak. Ya, kita bisa dapat totalnya berapa. Tapi kalau gimana kalau misalkan seperti soal barisan aritmatika kemarin, yang ditanya adalah jumlah dari barisan totalnya ada 50.
Nah, suku. Gimana kalau kita satu-satu ngitung, nggak kelar-kelar seharian kan ya? Maka kita butuh apa? Biar mempermudah itu menghitungnya. Seperti barisan kemarin, kita butuh apa? Butuh rumus. Ya, butuh rumusnya atau formulanya. Dimana kita akan coba bangun dengan konsepnya tadi. Ya, jadi intinya semuanya tadi ada 6 pita akan ditambah terus kan ya. Nah, maka mungkin tadi ada yang udah dapet di sini kan untuk disimbolkan untuk deret aritmatika itu dengan SN. Kan S itu kan kalau dari bahasa itu substantif atau summarize ya, penjumlahan gitu ya. Nah, sini kalian tadi udah isi kan ya LKPD-nya. Nah, siapa yang udah dapet nih kesimpulan rumusnya? Rumus dari SN. Setelah menurunkan dari persamaan 1 dan persamaan 2, jadi siapa yang sudah dapat? N/2 gitu Pak ya. Ya, N/2, bagus diantar. N/2, terus bracket buka, maksudnya tanda buka, kurung, ya, buka kurung. Karena di sini tadi deret, berarti 2A ya tadi di atasnya ya. Oke, Itu 2A. 2A tambah A, 2A. Terus ditambah itu N-1. Berarti pakai bracket Tutup lagi, kurung pakai kurung lagi ya. Oh. N-1, tutup kurung lagi, terus B. Ya. Setelah itu udah ya. Udah ya, berarti kita bisa dapat rumus umumnya dari tadi menjabarkan persamaan 1 sama 2. Itu dari mana? Itu dari ini bentuk susunan dari menjumlahkan suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, secara aljabar kita dapat rumus ini. N/2 dari 2A plus N1 kali B. Nah, berarti berdasarkan bentuk umum di atas, kita tentu bisa langsung dapat menghitung panjang pita tersebut tanpa menjumlahkan satu-satu, ya kan ya? Nah, coba siapa nih? Naomi. Dapat berapa S6-nya jadinya? Bentar, Pak. Ada yang udah dapat? Yang lain sama-sama memeriksa hasil kerjanya ya. Jadi secara mandiri mengoreksi hasil kerjanya dan jujur. Nah, salahnya di mana? Ditandain. Hasilnya 60 bukan, Pak? 60. Ajeng dapat 60. Ya. Saya juga 60, Pak. Ya, yang lain gimana? Ya, dari tinggal mengganti ini ya. Tinggal mengganti unsur-unsurnya N, A sama B-nya, nah kan nanti dikalkulasikan mendapat 60 ya. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya sudah mendapatkan hasilnya. Oke. Jadi untuk pembahasan kali ini, untuk masalah yang pertama ini kita sudah dapat apa? Kita sudah dapat ini nih, satu. Rumus atau bentuk umum dari deret aritmatika. Oke, maka untuk kemudian untuk setelahnya silahkan kalian duduk per kelompoknya yang sudah dibagikan kemarin untuk diskusi tentang masalah yang berikutnya di LKPD kedua. Oke, ini tadi itu kalian udah bisa nyocok-nyocokin ya karena sudah bisa nyusun rumus ya kan ya. Di sini ya. Sini siapa? Untuk panah SN, ada yang tahu? Danang? Tadi kan sudah dapat rumus ya. Kalau misalkan ini N, Pak. Jumlah N suku pertama, Pak. Jumlah suku ke N. Kalau di sini jumlah suku ke N ya. Iya. Jumlah N suku pertama, iya. Atau jumlah suku ke N. Ini tadi saya sedikit salah. SN di sini ya. Oke. Terus kalau misalkan untuk panah A siapa? Suku pertama, Pak. Sama. Oke, good. Suku pertama, Pak. Oke, untuk beda? B. Yang mana nih? Oh, B, B. Pak. Beda. Banyak suku? N. N. Oke, jadi semua variabel atau simbol di dalam rumus ini kita sudah bisa identifikasi ya.
menjadi siapa atau siapakah simbol itu, biar nanti untuk menyelesaikan masalah kita nggak kesulitan. Oke, untuk KPD yang kedua yang sudah saya bagikan, silahkan amati masalah berikut. Saya kasih waktu sama 10 menit ya, kalian sudah duduk berkelompok, jadi bisa saling berdiskusi. Bagaimana mengisi KPD-nya? Gimana kelompok 1 ada kesulitan kah? Belum ada, Pak. Udah, masih dicoba ya? Iya, Pak. Kelompok 2 gimana? Rahama dan Danang ada kesulitan? Masih diskusi, Pak. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3? Masih coba mengerjakan Pak dengan kelompok. Pak, masih diskusi. Oke. Kelompok 4 gimana nih? Masih diskusi, Jangan-jangan Pak. kelompok 4 udah selesai. Oh, masih diskusi. Oke. Yo, hati-hati diisi titik-titiknya dengan tepat, yang sesuai dari informasi yang bisa didapat dari soal atau masalahnya. Oke. Sudah ya? Oke, kelompok mana yang udah dapat jawabannya? Kelompok 2? 1? Jawabannya berapa? Jumlah kain batik pada bulan ke-16-nya 448 bukan, Pak? Oh, ada nih. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, Pak. 2 ya. Oke, nih kelompok 2 Syifa dapat jawabannya 448. Yang lain gimana? Nah, jadi sama-sama kita koreksi cara mandiri lagi ya. Untuk penyelesaian KPD yang kedua ini, masalah yang kedua ini. Oke, benar ya, jawabannya 448. Nah, untuk saya pertanyaannya adalah jumlah kain batik pada bulan ke-16. Benar semua ya? Kelompok 1 benar jawabannya? Pak. Kelompok 2? Benar ya tadi Syifa sendiri ya? Kelompok 3? Benar Pak, sama hasilnya. Kelompok 4 gimana? Sama Pak hasilnya. Sama juga? Oke, good. Oke. Ada yang kesulitan? Tidak ya, karena tadi kalian sudah saling berdiskusi. Nah, jika ada kesulitan bisa langsung ditanyakan sama temannya. Atau kalau mentok di kelompoknya, tidak ada solusi, ya bisa langsung tanya ke saya. Oke. Oke, ini ada permasalahan yang ketiga. Ya. Oke, coba saya mau dengar suaranya, meskipun diskusi kelompok, tapi saya mau dengar suaranya ini untuk membacakan soalnya ya. Apa ya? Saya mau dengar suaranya. Ana, coba tolong dibaca. Baik, Pak. Perusahaan Gemilang merupakan perusahaan yang memproduksi pupuk organik. Perusahaan tersebut memproduksi pupuk organik sebanyak 120 ton pupuk pada bulan pertama. Setiap bulannya, perusahaan menaikkan produksinya secara tetap yaitu sebesar 5 ton.
Jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun adalah. Oke. Di sini yang diminta adalah tuh di situ ada A, B, N, UN sama SN. Nah, apa itu? Silahkan kalian diskusikan berkelompok berapa nilai dari tiap-tiap unsur yang masih titik-titik tersebut. Ya, silahkan kasih waktu ya. Sekitar 5 menit ya. Nah, dibaca baik-baik kata per kalimatnya yang ada di soalnya. Nanti seperti tadi kita akan cek konfirmasi secara bersama-sama. Oke. Silakan untuk presentasi siapa yang coba maju? Kelompok berapa perwakilannya? Tadi kelompok 3 sudah siap? Gimana kelompok 3? Kelompok 4 sudah siap, Pak. Oh, 4 sudah siap. Oke. Silakan. Iya. Pasangkan pernyataan di kolom atas dengan kolom yang di bawah dengan menarik garis yang sesuai dengan jawaban. Untuk A-nya itu produksi pupuk pada bulan pertama, Pak, 120 ton. Kemudian B-nya itu kenaikan produksi secara tetap setiap bulannya, yaitu 5 ton, Pak. Kemudian yang N, jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun. Karena kenaikannya setiap bulan, maka 1 tahun itu ada 12 bulan, Pak. Jadi N-nya 12. Kemudian UN ini kita pakai formula yang pertemuan sebelumnya, Pak. A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN-nya dapat 175 ton. Jadi produksi pada bulan ke-12 itu 175 ton. Sedangkan SN ini maka jumlah produksi selama 12 bulan atau selama 1 tahun itu didapat 1.770 ton, Pak. 1.770 ton. Oke. Ada yang sama kah kelompok lain atau malah justru berbeda? Gimana Saya, kelompok lain? Sama, Pak. Sama ya? Saya, Pak. Ya. Oh, ya. Kenapa? Saya, Pak. Saya mau mengkoreksi, Pak. Itu U12 kali ya, Pak, 175, bukan UN. Kalau UN berarti kan A plus N-1 kali B. Ya, oke. Ketika N-nya tadi udah disubstitusi dengan 12, maka UN-nya jadi U12 ya. Oke. Iya. Sama. SN juga ketika N-nya sudah diketahui 12, berarti jadi S12. Gitu ya? Oke, bagus. Bagus. Berarti beri applause untuk semuanya. Dan yang tampil tadi Deborah. Oke. Oke, untuk selanjutnya silahkan kembali ke posisi masing-masing. Ya, secara individu berikut ini tes formatifnya ya. Dikerjakan 12 menit ya. Ya, sudah ya? Yuk, kita sama-sama koreksi secara mandiri jawaban kalian ya. Harus jujur dan tanggung jawab sama hasil kerjanya sendiri. Oke, ini berikut kunci jawabannya ya. Untuk soal nomor 1, soal pertama itu soal maksimalnya 4. Dimana kalau misalkan jika kita bisa menentukan skala N-nya ya, dalam bentuk variabel N sama dengan X-2/2 sampai tahap itu mendapat poin 1. Ya, kemudian ketika kita bisa
menggabungkan dengan rumus SN-nya, ya. Nah, disubstitusikan N-nya kepada SN-nya juga akan dapat poin 1. Nah, next. Secara aljabar, jika benar secara aljabarnya, untuk penyederhanaan aljabarnya dapat poin 1. Dan ketika pemfaktoran dan hasil akhirnya tepat, yaitu X sama dengan 22, sesuai dengan pertanyaan, itu juga dapat poin 1. Jadi totalnya kalian bisa totalin sendiri nanti berapa maksimum nilai kalian. Nah, untuk soal yang kedua, ya, kan di situ diketahui N-nya 52, A-nya 3 tali terpendek, N-nya tali terpanjangnya, itu 105. Nah, yang ditanya adalah SN atau S ke 52. Nah, jika sudah benar merumuskan formula SN yang kita dapat, jadi sebelumnya, ya, N/2A plus UN, ya, atau bisa pakai yang rumus yang satunya lagi yang agak panjang tadi juga boleh, itu mendapatkan skor 1, ya. Ketika sudah tepat mensubstitusikan simbol-simbol unsur yang ada di rumusnya. Kemudian setelah dikalkulasi angka-angka tersebut berdasarkan formulanya dan jawabannya benar, dapatkan jawaban benar, dapat poin 1 lagi, maka skor maksimalnya menjadi 2. Oke, gimana? Benar, bagaimana jawabannya? Anak-anak. Dapat berapa skornya? Maksimalnya. Ada yang benar semua? Benar semua, Pak. Oke, Ana benar semua. Good job. Gimana? Kita, apa benar semua? Saya skornya 4, Pak. 4. Berarti nanti dipelajarin lagi ya. Ya, Pak. Apa yang kita bahas sama nanti dipelajarin alur jawabannya, salahnya di mana. Bisa lebih banyak berlatih lagi ya. Ya, Pak. Yang lain juga ya. Oke, sama-sama kita simpulkan. Untuk pembelajaran hari ini, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Deret aritmatika, Pak. Deret aritmatika. Oke, bagus Ana. Deret aritmatika itu apa? Jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika, Pak. Jumlah dari Jumlah dari suku-suku. Jadi seluruh suku-suku yang ada pada barisan aritmatika, Pak. Barisan aritmatika ya. Karena tadi pun kita berawal dari barisan aritmatika ya. Pola bilangan yang memiliki pola aritmatika ya. Kemudian kalau diminta jumlah n suku pertamanya, maka masuk ke deret aritmatika. Oke. Yes. Oke, saya kirim sedikit link ya, link mohon diisi. Saya mau tahu nih apa sih respon kalian selama pembelajaran. Nah, ada di kolom chat, bisa kalian isi masing-masing. Bisa dibuka nggak? Bisa, Pak. Baru loading, Pak. Iya, harus bersabar. Isi sesuai dengan pernyataan atau pertanyaannya. Sudah isi semua? Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba nih kita lihat
jawaban-jawaban kalian dari pertanyaannya. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Oh, ada yang jawab, senang bisa mengerti, bangga, menyenangkan, baik, oh, mungkin sedang baik-baik saja, senang, senang sekali, happy, pusing. Siapa nih yang lagi pusing? Ada yang lagi pusing? Ketemu matematika jadi makin pusing, apa gitu? Semoga tidak ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik oleh kalian dan beri aplaus untuk kita semua. Oke, sebelum saya akhiri untuk pembelajaran hari ini, mohon Dianta diakhiri dengan berdoa. Ya, mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk semua. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak Arif. Ya, sama-sama.